Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan ekonomi internasional masa Perang Dunia Kedua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Budiarhana Putra, NPM 2020 32121 328. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi ini. Ekonomi internasional adalah satu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi secara internasional, yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter, maupun organisasi ekonomi, yaitu di sana ada organisasi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama antara negara. Secara singkat, PD2 atau Perang Dunia Kedua adalah perang global antara negara-negara di dunia yang dimulai pada tahun 1939 sampai selesai pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua merupakan lanjutan dari Perang Dunia Pertama yang telah berakhir pada tahun 1918 melalui Perjanjian Versailles. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Arca Bima Baskara, NPM 2020 321 21064. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berkembangnya dunia ekonomi setelah Perang Dunia Kedua berakhir membawa angin segar bagi negara yang mengalami krisis pada masa perang tersebut untuk membangun perekonomian di negara mereka. Beberapa negara korban Perang Dunia mulai bangkit dan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain, baik secara bilateral, multilateral, dan regional, untuk dapat membantu kebutuhan ekonomi masing-masing negara yang mengalami konflik. Salah satu contohnya adalah diciptakannya kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui program Marshall Plan, yaitu rencana untuk membangun kembali negara-negara Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia II dengan jalan membantu keuangan negara yang bersangkutan guna mendirikan perindustrian atau proyek-proyek lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Andra Sumertiase, NPM 2020 321 21063. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua yaitu yang pertama, gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, dampak Perjanjian Versailles bagi Jerman. Yang ketiga, politik revanche of ideal Jerman atau politik balas dendam Jerman kepada Prancis atas Perjanjian Versailles. Yang keempat, perbedaan ideologi negara dan pertentangan ideologi sehingga menimbulkan perlombaan memperkuat senjata militer. Yang kelima, politik mencari kawan atau sekutu antar negara. Yang keenam, pertentangan ekspansi yang dilakukan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahendra Dipayana, NPM 2023212108. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Serangan Jerman terhadap Polandia. Serangan Jerman terhadap Polandia adalah awal penyebab Perang Dunia Kedua di Eropa, sehingga Jerman dianggap negara penyebab Perang Dunia Kedua. Serangan Jerman terhadap Polandia terjadi pada tanggal 1 September 1939. Serangan Jerman terhadap Polandia memicu Perang Dunia Kedua terjadi di kawasan Eropa. Setelah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Jerman untuk mundur, namun permintaan Inggris dan Prancis tersebut ditolak oleh Jerman. Lantas, pada 3 September 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perkenalkan, nama saya Komang Yoga Pranata. Saya akan mempresentasikan penyebab kasus terjadinya Perang Dunia Kedua terjadi. Serangan Jerman terhadap Uni Soviet kedua. Penyebab kasus terjadinya Perang Dunia Kedua Eropa adalah serangan Jerman terhadap Uni Soviet. Juni 1941, Jerman menyerang Uni Soviet. Padahal sebelumnya Jerman dan Uni Soviet telah membuat perjanjian bahwasanya keduanya tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Adolf Hitler percaya bahwasanya Uni Soviet dapat dikalahkan dalam serangan kilat dikarenakan Uni Soviet tidak siap untuk berperang dan lengah. Selain itu, serangan Jerman terhadap Uni Soviet diharapkan mampu membuat Inggris melakukan
negosiasi, dan mengakhiri peperangan yang terjadi. Nah, itulah sebab Perang Dunia II di Eropa terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Serangan Jepang ke Pearl Harbor. Salah satu penyebab Perang Dunia II di Asia Pasifik adalah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Serangan Jepang ke Pearl Harbor dilakukan pada tanggal 7 Desember 1941. Selain itu, Jepang juga menyerang wilayah koloni Inggris seperti Malaya, Singapura, dan Hong Kong, serta persemakmuran Filipina yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris sangat geram dan menjadi penyebab Amerika ikut Perang Dunia II dan Inggris menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah Amerika Serikat bergabung pada tanggal 11 Desember 1941, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Penyerangan yang dilakukan oleh Jepang dan pernyataan perang oleh Jerman dan Italia membuat Amerika secara resmi mengakhiri isolasi Amerika Serikat dan ikut berperang dengan blok sekutu melawan blok sentral tersebut. Itulah penyebab terjadinya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikadek Batara Raditya Rusra, NPM 2020 32 12 1110. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi dari teman saya. Pengaruh Perang Dunia terhadap perekonomian dunia, yaitu rusaknya perindustrian di Eropa. Negara Eropa saling berperang dalam kubu sekutu maupun Aksis, dan dalam perang ini terjadi pemboman dan penghancuran terhadap industri di negara-negara ini. Akibatnya sesuai Perang Dunia II, banyak pabrik dan bendungan yang hancur. Untuk mengatasi kehancuran ini dan untuk mencegah meluasnya paham komunisme ke Eropa Barat dan Selatan, Amerika Serikat meluncurkan program bantuan, yaitu program Marshall Plan, dengan memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara tersebut agar ekonominya bisa bangkit. Masuknya kaum wanita ke dalam angkatan kerja. Sebelum Perang Dunia II, norma yang umum dalam masyarakat dunia adalah kaum pria sebagai pencari uang dan kaum wanita sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh anak di rumah. Namun dengan adanya wajib militer dan kebutuhan tenaga prajurit yang besar pada Perang Dunia II, wanita mulai menjadi pekerja menggantikan para pria yang maju ke medan perang. Mulai Perang Dunia II, keberadaan para wanita dalam dunia kerja menjadi umum. Halo, perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Erika Gayatri Kumala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tara tentang pemindahan industri di Uni Soviet ke Siberia. Saat Jerman menyerang Uni Soviet dalam operasi Barbarossa pada tahun 1941, Uni Soviet memindahkan hampir semua industrinya ke Rusia bagian barat, Pegunungan Ural, ke lokasi yang lebih aman di Siberia Timur, Pegunungan Ural. Lokasi ini dinilai lebih aman karena di luar jangkauan pesawat pengebom dan pasukan Jerman. Setelah Perang Dunia II hingga saat ini, wilayah Siberia menjadi pusat industri berat di Rusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adanya perkembangan teknologi yang akhirnya membantu perekonomian. Teknologi baru seperti radar, pesawat jet, roket, dan tenaga nuklir setelah perang dialihkan untuk kepentingan industri. Dengan teknologi ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih maju. Misalnya karena adanya penerbangan jarak jauh yang dimungkinkan dengan adanya pesawat jet. Perkenalkan, nama saya Gustawi Putu Sintalasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Erika. Di sini saya akan menjelaskan adanya kelangkaan barang pada saat Perang Dunia II. Karena adanya kebutuhan untuk militer dan karena blokade kapal perang dan kapal selam, jumlah persediaan bahan perang di negara-negara yang terlibat Perang Dunia II menjadi langka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjadinya pengalihan kegiatan produksi. Karena ancaman serangan dari negara musuh, negara yang terlibat dalam Perang Dunia II melakukan pengalihan prioritas produksi.
Produksi barang yang dianggap tidak penting seperti barang mewah dihentikan sementara. Produksi senjata dan kendaraan perang dikebut. Perang Dunia II memberikan banyak dampak di bidang ekonomi. Di antaranya, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur, sementara Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari Perang Dunia Kedua terhadap perekonomian internasional adalah yang pertama, mulai munculnya kesamaan atau kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, di mana di sini perempuan mulai ikut serta dalam kegiatan perekonomian yang dikarenakan pria maju dalam medan peperangan. Yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua, teknologi baru seperti radar, pesawat jet, dan lain-lainnya dialihkan untuk kepentingan industri. Dan yang terakhir, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, perekonomian dunia mengalami kekacauan, di mana ini Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur, sementara Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri.